Ya. Tentang ilmunya dia sudah amalkan bagaimana. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadisnya disebutkan di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah nomor 946. Taib. Yang keempat, dan ini kebanyakan orang lupa. Ingin lepas dari maksiat harus doa. Sarana yang menjauhkan orang dari dosa adalah berdoa. Sarana yang menjauhkan orang daripada maksiat Allah, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebutkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku. Ya, tetapkanlah hatiku. Di dalam lafaz yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam. Betul yang keenam? Hah? Taib, yang kelima. Enggak apa-apa. Jangan putus asa. Sarana untuk lepas daripada maksiat harus mempunyai sikap jangan sampai putus asa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang selalu bermaksiat dan telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Coba perhatikan, seluruh dosa, tidak tersisa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kemudian para ikhwah sekalian, sarana untuk menjauhi maksiat harus mempunyai kekuatan yang besar atau tekad yang bulat untuk meninggalkan maksiat. Harus mempunyai tekad yang bulat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya antum bisa lihat di dalam surat Al-An'am ayat 46. Yang ke-7, sarana untuk menjauhi maksiat, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin jauh daripada maksiat, maka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-8. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, afwan. Yang ke-7. Para ikhwah sekalian, disebutkan ada sebuah cerita, saya akan bercerita di sini. Disebutkan di dalam kitab At-Tawwabin, dan cerita ini sudah saya ceritakan juga. Cerita ini disebutkan di dalam kitab At-Tawwabin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ya, ahli apa Pak? Ibadah. Seorang ahli ibadah ini melewati sebuah rumah. Lalu ahli ibadah ini mendengar, ketika melewati sebuah rumah, dia mendengar ada seorang wanita menyanyi dari dalam rumah. Lalu setan pun mengganggu dia. Ya, setiap hari seperti itu. Lewat, ya biasa lewat, mendengar suara wanita menyanyi, biasa dia. Hari yang kedua agak pelan jalannya. Supaya apa? Supaya dengar lagi. Hari yang ketiga lebih pelan. Lalu yang punya rumah melihat laki-laki yang ahli ibadah ini, bukan wanita,
Yang punya rumah bukan wanita. Yang nyanyi adalah wanita dalam rumah. Yang punya rumah bukan wanita. Kemudian dia keluar, melihat laki-laki ini kok tambah pelan setiap hari. Yang punya rumah keluar. Kemudian yang punya rumah berkata, "Hallaka an tadkhula fatasma?" Wahai laki-laki, kalau ingin silakan masuk, biar bisa dengar. Taib. Dijawab oleh laki-laki ini, imannya masih kuat. La, enggak. Besok harinya gitu lagi. Keluar lagi laki-laki ini. Mau masuk silakan, dengar aja dari dalam. Ya. Setiap hari juga la, tapi akhirnya la-nya menurun. Akhirnya sampai wafak, sampai dia setuju untuk masuk, tapi ada syarat. Ya. Kata laki-laki yang ahli ibadah ini, aq'idni fi maudhi'in la araha wa la tarani. Saya mau masuk asalkan saya ditempatkan di sebuah tempat kamar, saya tidak bisa mendengar tidak bisa melihat wanita tersebut dan wanita tersebut tidak bisa melihat saya. Coba perhatikan bagaimana setan mengganggu manusia. Kemudian kata yang punya rumah, kalau begitu saya akan jadikan di antara kalian berdua sitar. Apa itu sitar? Horden, kain. Kemudian masuklah ahli ibadah ini dan duduk di belakang sitar, duduk di belakang kain horden tadi. Lalu wanita ini pun menyanyi. Kemudian dia menyanyi dan akhirnya nyanyian tersebut masuk ke relung-relung hati laki-laki yang ahli ibadah tersebut. Dan akhirnya apa? Laki-laki yang sudah tergoda, yang asalnya dia jalan ke masjid, dia harus singgah dulu. Ya, sudah tergoda, wastaqa ilaiha, dia ingin melihat wajahnya. Siapa sih yang nyanyi ini? Kok suaranya merdu sekali gitu. Kemudian yang tuan rumah ini bejat juga orangnya. Kata tuan rumah, hal akshifus sitar? Saya buka hordennya. Taib. Kemudian kata laki ini, la. Ya. Masih saja jawabannya seperti itu sampai akhirnya dia minta dibukakan. Dan akhirnya dia melihat kepada wanita tersebut pun melihat kepada dia. Fajtama'at fitnatas sama' wal basar. Maka terkumpullah godaan mata dan godaan telinga. Falam yazal bihi yasma'u gina'aha hatta syaghafat bihi wa syaghafa biha. Maka masih saja setiap hari yang aturannya dia ke masjid, dia akhirnya mampir ke rumah. Ya, setiap hari dia mendengar akan nyanyian-nyanyian wanita tersebut sampai akhirnya si wanita pun mencintai laki-laki tersebut, si laki-laki itu pun menginginkan wanita tersebut. Wa asbaha fi kulli yaumin yastami'u ilaiha. Akhirnya setiap hari dia mendengar itu, tinggal masjid jauh. Nawai lagi jalan ke masjid, tidak ada jalan ke masjid. Jalan ke mana? Ke rumah wanita tersebut. Waftadha amruhu amraha. Falamma tamakkana syaitanu minhuma da'athu ilal fahishah wa qalat ma yamna'uka fa wallahi innal mawdi'a la khal. Kemudian akhirnya sangat buruklah pekerjaan mereka. Saling melihat wanita tersebut bernyanyi, dia melihat dalam rumah. Lalu syaitan pun lebih mengganggu kepada orang tersebut. Ini karena tidak ada muraqabah. Akhirnya si wanita ini mengajak untuk berbuat fahisyah. Apa fahisyah, Pak? Perbuatan zina. Wa qalat, coba lihat wanita ini. Ma yamnauk? Apa yang menghalangi kamu untuk berbuat zina dengan saya? Sesungguhnya demi Allah, ya, tempat ini enggak ada orang lain, kita aja berdua. Fantafad. Akhirnya dia pun sadar. Wa qala bala walakin la amanu an ufaja'a bil qada. Tidak. Sesungguhnya di sana ada yang melihat kita dan aku tidak aman. Ini rasa muraqabah yang dimiliki oleh orang ahli ibadah tadi. Aku tidak aman
aku didatangi oleh maut seketika ketika aku berbuat fahisyah. Akhirnya dia keluar dengan meninggalkan rasa cintanya kepada si wanita tersebut. Nah, ini para ikhwah sekalian, sarana yang ketujuh adalah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir, poin yang terakhir saya akan bacakan beberapa pekerjaan, perkataan para salafus saleh, baik itu dari para sahabat sampai dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka mempunyai sifat khasyah. Apa itu khasyah? Lebih daripada takut, lebih daripada khauf. Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini di dalam kitab Sifatus Shafwah.